Junedi, diam dulu Junedi, satu-satu. Ini dulu nih. Apa sih hari Sabat itu hari apa? Hari Sabat itu bukan hari Sabtu. Hari apa terus jadinya? Hari ketujuh. Hari ketujuh hari apa? Hari ketujuh. Ya hari ketujuhnya itu kan Jatuhnya hari apa? enggak berdasarkan itu. Kalau kamu berdasarkan itu kamu artinya percaya sama ini hari Senin, Selasa, Rabu itu. Monday, Sabat Tuesday, itu Wednesday. Sabatnya Yahudi hari apa jatuhnya? Sabatnya Yahudi. Sahabatnya orang Yahudi, ngomongnya mereka Sabtu, tapi mereka enggak paham maksudnya itu apa. Kok salahnya orang Yahudi kok mereka nggak paham? Orangnya bersabat kok. Mulai dari Jumat petang mereka itu sudah nggak beraktivitas sampai malam Ahad, malam Minggu, gitu loh. Hari Sabtu jadinya di sana masih berlaku. Makanya saya bilang tadi, daripada kau kesulitan, dengerin dulu, jadi dulu diam dulu. Daripada kau kesulitan mau pakai hukum Taurat, lebih baik kau batalkan hukum Taurat karena kamu memang anak bukan. Kamu jangan Diam dulu. Wis. Berdasarkan apa Bos, ya? kasih moderator lah. Kamu Diam. ngomong sendiri. Saya kalau ngomong suruh dia diam dulu. Tadi kamu nyerang Sabat kan? Ya, Sabat hari apa? Kau ditanya nggak mau ya, makanya saya edukasi kau. Sabat itu Sabtu. Sampai sekarang Yudaisme masih melakukannya, Sabat. Tapi kau ini ibadah hari Minggu. Makanya saya bilang hukum Taurat itu kau nggak ada gunanya. Daripada kau kesulitan bertorat-torat, lebih baik kau bilang batal. Saya di perjanjian baru saja, clear, bebas makan babi, tidak disunat, pergi hari Minggu, tidak ke sinagog, menyembah manusia. Itu loh. Tampilkan saja Kristenmu. Nggak usah kau bungkus-bungkus Sabat, nggak ada urusan. Sabat itu hari pemberhentian, istirahat. Orang beribadah di Yudaisme itu ke sinagog, bukan masuk gereja di hari Minggu kayak kau. Makanya tadi itu dia bilang, Paulus menjadi manusia baru. Apa manusia baru itu? Keluar dari keluar dari Taurat, menjadi manusia baru, ajaran baru dari Paulus. Intinya di situ bebas. Jadi Kristen itu bebas, tidak lagi mau diatur. Itu loh, baguslah kau jadi Kristen bebas. Gitu loh. Emang kau ada aturan? Bebas kan kau jadi Kristen? Enggak lah. Siapa yang ngatur kau? Ya Yesus lah. Ya mana aturannya Yesus? Di mana tertulis aturannya? Perjanjian baru sama. Kok perjanjian baru udah batal kok? Perjanjian lama juga. Apa urusannya? Lah itu loh 10 Apa? hukum itu loh masih dilanjutin. 10 perintah Tuhan. Dilarang membunuh, boleh nggak membunuh? Nggak boleh. Nah, kenapa kau imani pembunuhan Yesus di tiang salib? Lah siapa yang bersorak-sorak Yesus mati? Gila apa ya? Kau percaya nggak Yesus mati di tiang salib? Mati? Iya. Percaya? Iya, bangkit juga percaya. Bangkitnya nanti dulu. Taruh deh ya. Kau percaya matinya Yesus di tiang salib? Iya, percaya. Berarti boleh membunuh? Nggak boleh lah. Terus kau yakini pembunuhan itu? Lah, emang siapa yang nolak kalau dunia itu adalah dunia Nah, yang mulai kacau kan? Pembunuhan Yesus di tiang salib itu kehendak siapa? kehendak Tuhan. Di mana tertulis boleh membunuh orang tidak bersalah? Siapa? Di mana ada? Boleh nggak membunuh orang tidak bersalah? Nggak boleh. Nggak boleh. Yesus punya salah nggak? Nggak ada. Yesus punya salah nggak? Nggak berdosa. Boleh dibunuh nggak Yesus tidak bersalah? Boleh nggak dibunuh Yesus tidak bersalah? Kalau itu kehendaknya Tuhan, itu yang terjadi. Di mana tertulis kehendak Tuhan boleh membunuh orang tidak bersalah? Nggak ada. Itu kehendak siapa? Bentar. Oke. Ah. Di apa namanya? Baca dulu. Ayo. Ketawanya. Tidak boleh membunuh orang tidak bersalah. Itu perintah Tuhan. Nah sekarang perintah siapa membunuh Yesus yang tidak bersalah? Perintah siapa? Iblis. Enggak dong. Perintah siapa? Yang perintah mati Yesus kan ini Pontius Pilatus di Ya itu perintah siapa itu? Perintah Tuhan atau perintah orang? Perintah iblis. Kalau kehendak Bapa yang menjadikan itu terjadi gitu. Di mana ada Bapak berkehendak? Di mana Bapak berkehendak membunuh orang tidak bersalah? Di mana tertulis? Di mana tertulis? Aduh. Coba kau baca Keluaran 23 nomor 7, coba kau baca.
Keluaran 23 nomor 7, coba kau baca bro. Mana-mana, aku mau ngomongin sahabat dulu. Sabar. Sahabat lagi itu sahabat Sabtu. Nggak ada, lihat ini, baca ini ya. Aku baca dari Iya terserah lu dah. 1 ayat 31. Susah memang anak orang ngel dibilangin. Ini kejadian 1 ayat 31 ya. Artinya ini berdasarkan apa? Perjanjian ini. Artinya berdasarkan apa? Ya udah, terserah lu. Ya enggak. Lanjut host. Anak enggak mau dengerin gue lagi ngajar baik-baik, dia enggak mau dengerin udah. Gratis pula lagi lu. Salah representasikan aku. Masalahnya kamu sekarang Yahudi ini dengerin, Yahudi yang punya kitab dengerin ya, terakhir ya. Dengerin dulu. Tadi kamu ngomong dengerin dulu saya ngomong terakhir. Habis ini kau ngomong 6 hari. Yahudi itu sampai sekarang masih bersahabat. Oke? Itu wajib hukumnya. Di hari apakah Yahudi bersahabat? Di zaman sekarang, A. hari Sabtu, B. hari Minggu. Jawab. Jawab saja. Hati-hati kau ditampar Yahudi kalau kau pindahin hari Sabatnya. Pantas enggak kalau kau kesana diludahi, semua aturan-aturan kau rubah sendiri. Baru kau jual di sana. Ya enggak dianggaplah kau, diludahilah kau. Jangan rubah-rubah punya orang. Kau siapa mau rubah-rubah? Ya kalau hari Minggu aja. Sandai. Apa itu sandai? Hari matahari. Libur. Jari ajaranmu ke gereja hari Minggu itu nggak ada hubungannya dengan Yesus. Ajaran dari Barat Roma. Jadi gue bilang juga dari tadi, kau merdeka lah dari sana. Kan udah merdeka, dimerdekakan dari hukum Taurat. Berkiblatlah ke Romawi, ke Vatikan, baru lu asik bebas. Membunuh anak orang, menumpahkan darahnya, dosamu telah dihapus, dijamin masuk surga. Bebaskan lu. Lebih baik kau bebas, merdeka dari ajaran para nabi. Kau bersandar ajaran bagus bang, itu pengajaran yang merdeka lah. Lanjut Ots, mereka udah pada merdeka nih. Lanjut. Gua ngopi dulu. Jadi Bang Absin, hari Sabat itu hari Sabtu Bang Absin. Nah, lo kenal Sampai lo. sekarang itu adalah ajaran orang Yahudi di situ. Dia ke Bait Allah itu hari Sabtu. Nah, kenapa kita orang Kristen itu hari Minggu Absin? Ya. Karena itu adalah hari kemerdekaan kita sebagai orang Kristen, bahwa dosa kita sudah ditebus. Kebangkitan Yesus di situ Bang Absin. Yesus bangkit pada hari Minggu, disitulah kita hari merdeka. Kan lu bilang tadi Kristen merdeka dari hukum Taurat. Merdeka. Begitu. Duh, Bang Junaidi noise sekali Bang Junaidi. Kristen itu nggak ada hubungannya lagi Taurat. Udah merdeka dia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Gitu. Bebas makan babi, tidak disunat hari Minggu. Dosanya udah dijamin oleh Yesus. Selesai. Mantap Pak Junedi, mantap, merdeka. Ini kejadian 1 ayat 31 nih. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya. Dilawan temannya sendiri. Sungguh amat baik. Temannya dilawan sendiri. Gimana sih? Nih, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6, gitu kan. Lanjut lagi nih, demikianlah diselesaikanlah langit dan bumi dan segala isinya. Iya kan, benar kan? Hari ke-6 itu selesai langit dan bumi gitu kan, dibentuk. Terus ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya yang telah dibuatnya. Urusannya sama sahabat Bang, sama pencipta dunia ini Bang. Ya, lanjut lagi kan. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan dan penciptaannya yang telah dibuatnya itu. Gitu. Di hari apa itu Bang? Lanjut lagi, hari ke-7 ini. Hari ke-7 itu hari Sabat. Demikianlah riwayat. Diam. Karena dimulai hitungannya di sana itu mulai dari hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hari ke-7. Lihat. Demikianlah riwayat. Ya, susah juga nih satu bahan juga dibilangin. Absin, nggak usah kau tuliskan itu Absin. Kau menjelaskan kebodohanmu.
Hari bagus Pak Junedi. hari Minggu, Tampol hari suaranya. Minggu itu hari pertama absin. Lu sadar Kau nggak di itu sini? hari Minggu itu hari pertama, hari Senin hari kedua, Iya, hari Selasa iya. hari Itu ketiga, betul. hari Rabu hari Menurut kalender keempat, manusia, hari kan? Gitu kan? Kamis hari kelima, hari keenam, Iya. hari keenam itu hari Jumat, hari ketujuh itu Sabtu absin. Ya itu manusia lah punya itu. Lihat ini ya. Ya udah lurusin Pak Junedi, kesel gue liat ini bocah ini Jadilah dibilangin. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Jadilah petang dan jadilah pagi. Pas hari ke-7 ada nggak jadi petang dan jadi pagi? Ada nggak hari ketujuh tadi bilang hari Minggu? Hari ke-7 berhenti, Pak. Hari ke-7 penciptaan itu. Sabat itu berasal dari mana? Bahasa apa sabat itu absin? Sabat itu bahasa Sabat. Hebrew. Kamu tahu Ahad. Kamis, Thursday bahasa Inggris itu dari bahasa Hebrew karena bahasa Semitik dengan Aramaik, Thursday. bahasa Semitik dengan Arab. Jadi sabat itu Sabtu. Sabtu Bahasa absin. Semitik. Aduh ngejel kau ini. ngototnya. Kamu baca Sabtu, dulu Sabtu. kejadian 31 Hari sampai Sabtu itu hari penciptaan. Sabtu absin. Di hari ke-7 Nggak ada ada. enggak dijadikan petang dan jadilah pagi? Enggak ada, enggak berhenti hari 7. Ya udah ikuti Setiap aja, hari coba ada ikutin dia ya. Saya bikin nyaman ya dengerin. Jadi menurut kamu sabat hari apa, Bro? Hah? Hari apa? Sekarang pun itu hari Sabat, semua itu hari Sabat. Iya, Hari sekarang ini menurut kamu sabat itu hari apa? hari Sabat, semua hari. Lo kok semua hari adalah sabat? Masa Sabtu semua? Ah, ini Itulah anak hari mabuk. ke-6. Jadilah petang dan jadilah pagi. Iya, udah Begitu itu masuk ke saya hari ikuti 7. seleramu sekarang absid. Loh, begitu Kalau hari menurut 7 perhitungan nggak ada kamu, hari Sabat itu jatuh pada hari apa? Ayo, perhitungan kamu aja. Sabat jatuh hari apa? Hush, Mas, hik, hik. Diam. Hari apa, absid? Absid, hari apa? hari penciptaan ke-7 itu enggak berhenti, Bang, sampai hari Iya, ini. hari apa jatuhnya itu? Hari apa? Enggak ada dijatuh hari apa-apa semua. Kalau enggak berhenti ya enggak bakal berhenti hari ke-7. Jadi kamu pergi gereja hari apa? Hari Minggu. Siapa yang ngajarin? Hah? Siapa yang nyuruh? Yesus. Dari ajaran Katolik, Paulus sama Petrus. Ya itu namanya lu merdeka. Dari tadi gue bilang lu merdeka gitu loh. Udah merdeka, dari udah dosa. juga. Merdeka dari Udah dosa. merdeka. Orang. Lanjut, tauku. Udah merdeka dia. Dari orang Katolik katanya. Ya. Kau mau bantah udah tau teman seimammu sendiri aja bilang hari Sabat itu hari Sabtu. Loh, Kau hari bilang ke-7 penciptaan itu sampai sekarang enggak berhenti. Ya Nggak sekarang ada saya yang- tanya, Sabat itu dari bahasa apa coba? Sabat dari bahasa apa? Dari bahasa ini, dari bahasa Hebrew. Ibrani. Nah, artinya apa? Hari ke-7. Hari Sabtu itu dia bahasa Ibrani itu Sabat, bahasa Arab itu Sabah. Jadi hari Sabat itu Sabat itu adalah Sabtu bukan Minggu gitu loh. Jadi kita urut lagi nih. Tadi Bang Junedi bilang hukum Taurat itu untuk semua orang, mana ada hukum Taurat itu hanya khusus untuk Bani Israel. Jadi kalau kita urut Bang, gini ya. Yesus datang hanya kepada domba dari Bani Israel. Hukum Taurat juga diperuntukkan untuk jemaat Yakub, untuk Bani Israel. Jadi artinya kalau Yesus mati untuk membatalkan hukum Taurat, artinya Yesus mati bukan untuk Kristen. Yesus mati untuk Bani Israel. Coba di mana ada dalilnya kalau hukum Taurat itu untuk Bani Israel? Di mana? Kaulah hamba Allah, kaulah capek. Loh, kau nggak bisa nunjukin data loh gimana? Hukum Taurat itu justru itu bisa nggak perjanjian bantu baru kalau Bani kamu Israel. hamba Allah doang? Kenapa kamu beda sendiri sama perjanjian lama perjanjian baru, ha? Oke, saya jawab. Apanya sih yang beda? Nggak apa-apa, Iya, pembeda kita, nggak apa-apa ya. Ini loh, dibilang Ya, saya jawab ya. anak-anak Tuhan gitu kan. Ya kamu kan bertanya, saya jawab. Ya. Kenapa kau beda sendiri? Nah, kira-kira kalau orang sudah bertanya itu mendengarkan jawaban atau bicara juga? Absin, jawab dulu. Ya. Kalau orang bertanya itu mendengarkan jawaban atau dia ikut bicara? Nggak tahu, mungkin nge-mute orang lain. Nah, memang kau sulit diskusi. Orang bertanya itu dia Baperan. mendengarkan supaya menyimak jawaban. Kalau kira-kira kau punya keilmuan, kau boleh menyanggahnya. Tapi kalau masuk akal, ya kau terima. Aduh, Nah, tapi kalau kau nggak berpendapat, ya no problem. Kita lanjutkan gitu lah, namanya diskusi. Toleran kita, oke? perjanjian begitu. lama sama perjanjian baru itu ngomongnya Allah Bapa
gitu. Itu umat manusia bisa ngomong kayak gitu. Di Muslim itu Tuhan itu sebagai apa namanya, umatnya itu sebagai hamba doang, bukan anak-anak Tuhan. Yesus juga hamba, bro. Gua kasih data, Yesus hamba. Saya kasih ya. Balik lagi nih, pada Saya akhirnya kasih. apa? Yesus, semua saya kasih data ya. Sama Abraham. Iya. jadinya. Kau baca Matius 12, 15 sampai 21. Coba baca. Matius 12, 15 sampai 21. Wah, kabur dia. Di situ Yesus hamba Tuhan. Matius 12, 15 sampai 21. Udah kabur Bang Andi. Oh ya udah. Yesus juga hamba Tuhan, bro. Yesus itu hamba loh. Tertulis jelas. Jadi ini anak ini melawan Bible-nya, melawan akal sehatnya. Kalau Pak Junedi agak bagus lah, dia jujur gitu loh. Saya demen orang kalau jujur. Kalau udah jujur itu enak. Diskusi lancar, tidak gontok-gontokan, saling menghormati, toleran kita kok. Silakan lanjut lagi. Itu udah yang baru naik. Ini masih ada nih dua lagi nih di atas nih Bang Andi. Bang Junedi sama si King nih Kristen. Ya, kenapa Islam berbeda? Ya karena memang Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran itu mengoreksi, meluruskan ajaran-ajaran terdahulu. Yang berlaku semua ajaran para nabi itu adalah ajaran tauhid. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW itu tauhid, sembahannya sama. Itu loh. Syariat-syariat para nabi itu berlaku di zamannya. Syariat Musa beda, Nabi Isa hampir sama. Syariat Nabi Muhammad SAW paling lengkap karena penutup para nabi. Itu loh, kita Islam itu bersumber Al-Quran dan Sunnah, tidak bersumber Taurat, tidak bersumber Injil Nabi Isa, tidak bersumber Zabur. Tapi sebagai umat Islam kita mengimani pernah ada kitab itu diturunkan kepada nabi sebelumnya. Indah Islam itu menghormati para nabi, memuliakan para nabi, mengimani para nabi. Kalian datang apa? Melaknat nabi-nabi itu, memfitnah para nabi. Itu loh. Itu kira-kira teman-teman. Silakan dilanjut lagi. Saya mau kok ngopi dulu, campur minyak rem. Jadi aku dikit nanggapin masalah panggilan Bapak itu ya. Jadi panggilan Bapak itu sebenarnya tujuannya supaya bentar Bang. Tujuannya itu supaya konsep Trinitas itu berjalan. Karena kalau ada Bapak pasti ada anak. Bahkan orang Yahudi sendiri juga nggak pernah menyebut Tuhannya dengan panggilan Bapa. Mereka menyebut Tuhannya dengan panggilan Hashem, Adonai, Elohim. Nggak pernah orang Yahudi itu memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa. Cuman Kristen yang memanggil Bapa. Karena kalau ada Bapa pasti ada anak. Maka ada Tuhan Bapa dan Tuhan Anak. Itu lanjut. Gimana Bang Ojan? Bang Junedi, Bang King? Kalian tahu kenapa penyebabnya demikian? Penyebabnya demikian karena Lembaga Bible Indonesia ini banyak sekali keliru terjemahan. Jadi mereka ini Kristen-Kristen awam yang nggak mau belajar, jadinya tersiksa dalam berdiskusi. Kata pendeta Yakub Sulistyo, siapapun Anda mau jemaat, mau pendeta, mau profesor, diskusi bersama umat Islam selalu kalah, emosi, ngotot, gak pernah menang. Kenapa? Karena landasannya salah, terjemahannya keliru. Gimana mau Anda bener gitu loh. Banyak sekali kan ya, Purnomo itu siapa itu, banyak sekali kesalahan terjemahan, ada lebih 5.000. Betul ya teman-teman ya? Betul. Lebih 5.000 kesalahan terjemahan. Yang paling fatal adalah Theos menjadi Allah, Biblos diterjemahin menjadi Alkitab, Apostolos diterjemahin menjadi Rasul, Nevi diterjemahin menjadi Nabi, ya Rohul Kudus gitu ya, diterjemahin menjadi Roh Kudus. Banyak sekali. Karena apa? Supaya LAI ini atau LBI ini kalau menerjemah jujur kelihatan banget itu Kristen dari mana. Makanya dibungkuslah ke Yahudian, ke Islam-Islaman.
Orangnya juga begitu. Tampil di media sosial berhijab, tampil di media sosial pakaian dia pakai sorban. Coba kalau dia tampil lagi live pakai salib gede, mana mau umat muslim naik? Mau nggak ibu siapa ini, ibu Natasinta? Kalau Mikana itu tampil pakai salib gede, ada nggak umat muslimah mau naik? Kagak, nipu-nipu dulu supaya anda tertipu gitu loh. Ayolah jujurlah kawan. Kami ingin itu anda menjadi Kristen yang mempunyai jati diri, itu aja, nggak ada yang lain. Seperti Buddha dan Hindu, clear and clear kan? Lanjut, ajar gua mendidik nih. Lanjut. Bang Junedi, monitor bang, pada diem nih hotelnya. Ya bang, ada apa bang? Kenapa diam aja dari tadi, nggak ada yang ditanggapin? Oh, tadi lagi melayani orang bang. Oh ini udah santai bang. Dah. Tapi belum ini ya, kalau ada orang saya layani. Oh gitu. Oke. Bang Ojan, monitor Bang Ojan. Oh, Bang Jun ini dagang ya? Itu ada Michael di bawah tuh, Michael Kaunang yang dipanggil. Tuh. Bang Michael. Mikael. Tukuk. Ya. Apa? Iya. Islam Kristen ya? Iya loh. Oke, ada yang mau ditanggapin Bang dari pembahasan kita tadi, atau mau ada pembahasan yang baru? Iya sih ya. Ya nanggepin sedikit lagi, ngingetin lagi. Ya hari Sabat itu ya hari Sabtu. Nah, itu kan. Iya, ya benar. Iya. Ya itu juga keliru itu. Ya itu kan penciptaan gitu. Sedangkan yang dihitungkan dari hari Ahad kan. Ahad itu hari pertama. Iya. Nah itu agak keliru juga itu. Baik, apa kita ini, silakan Bang Andi. Pinter ini Michael, jujur pinter dia. Jadi nggak usah nipu-nipu loh. Lanjut. Absen lagi Bang Tengku. Pinter dia Bang Michael ini. Jujur dia. Apa kita buka tema baru aja ya. Aku mau nanya sama Bang Michael nih. Bang, Yuk. menurut Abang ya, yang berfirman di perjanjian baru dengan perjanjian lama itu esensi yang sama atau enggak Bang? Maksudnya dari apa ini? Yang berfirman di perjanjian baru dengan yang di perjanjian lama itu esensi yang sama atau enggak Bang? Esensi yang sama. Yang sama, berarti yang berfirman di perjanjian lama dengan perjanjian baru sama ya. Berarti Yesus juga ya. Sama ya. Berarti Ya Yesus juga, karena kan Yesus itu juga. firman itu sendiri. Iya. Oke. Aku mau tanya sedikit nih Bang. Siapa makhluk yang mau menyamai Tuhan di dalam Bible? Siapa makhluk yang mau menyamai Tuhan? Nggak ada. Ada Kecuali Bang. Lucifer. Ya, di Yesaya Lucifer. 14 ayat 14 ya. Lucifer mau. Iya betul. Dan Di itu Yesaya bodoh dia. betul. Di Yesaya 14 ayat 14, aku hendak naik ke mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Berarti yang ingin menyamai yang maha tinggi di sini Lucifer Bang kan? Iya, Lucifer. Nah nih sekarang kita lihat nih Bang, di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama dan perjanjian baru ini kan ada 3 esensi bisa kita bilang. Kalau memang Abang bilang itu esensi yang sama ya, di perjanjian baru dia berfirman tapi dia belum lahir. Yesus itu belum lahir, benar nggak Bang? Yes. Okay. Di perjanjian baru itu ada 2 esensi Bang. Yang satu Yesus yang sudah lahir dia masih berfirman, kemudian ada Yesus yang sudah terangkat dia masih berfirman. Benar nggak Bang? Tunggu, gimana? Sorry. Di perjanjian lama, kalau memang Abang bilang di perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah esensi yang sama yang berfirman, berarti Yesus kan gitu kan? Nah, di perjanjian lama dia berfirman dia belum lahir, benar nggak? Masih dalam bentuk roh. Oke. Ya. Di perjanjian baru ada 2 esensi yang berfirman di situ. Ada Yesus yang setelah lahir sebelum terangkat. Ada Yesus yang berfirman setelah dia terangkat. Benar nggak? Tunggu, ini gimana nih? Nggak nyampe saya juga nih.
Nggak nyampe. Ada Gini dua aja lah. esensi. Gini, Oke, gini, Ada gini. dua esensi. Oke, gimana? Gini saya tanya. Ketika Abang tahu kitab Wahyu. Ya, Wahyu. Oke. Nah, kitab Wahyu Akhir. akhir. Kitab Wahyu itu perkataan Yesus di situ, apakah Yesus sendiri berbicara dengan Yohanes atau dari mimpi Yohanes? Terus berbicara langsung dengan Yohanes toh. Loh, di kitab Wahyu itu kapan dituliskan, tunggu. Bang? Sebentar, coba lihat. Coba dilihat dulu. Kitab Wahyu itu Yesus sendiri berbicara dengan Yohanes atau dari mimpi Yohanes? Gini Bang Tengku, coba itu Bang Ojan itu mau ngomong apa dia itu Bang Tengku? Ya, silakan Bang Ojan. Nih, saya tadi di room sana. Nah, Bang Ojan terus ini Islam Kristen, Bang? Islam, Oh, Islam Islam. Islam Oh. saya, walaupun setengah setan juga. Dari tadi, saya kalau orang dekat saya serudukin, oleh kena jauh ini nih. Sabar. Aku asli Palembang aku, kuseruduk ini kalau orangnya dekat. Gak Iya, usah sabar. ngomong-ngomong, gak usah perlu bantu-bantuan orang lain, saya sendiri. sabar Bang. Bentar Bang ya, aku selesaikan dulu sama Bang. Gak sakit kalau kamu dibilang nih Muhammad peneliti haid Aisyah, emang gak sakit apa? Sakit Bang, makanya Abang hindari room-room Kristen itu, Abang hindari, nggak usah Abang naik-naik. Nah, yang Biasa room. nggak pernah datang naik-naik ke room orang kayak gitu tuh. Iya, Tapi saya sering dengar terus dinaikin. nggak usah naik Bang, hindari aja, diblokir aja. Serudukin, saya sendiri, saya serudukin loh. Kalau Nggak usah diramein room-room mereka. Ntar Bang ya, aku selesaikan sama Bang Mikael dulu nih Bang. Oke, itu dari Yohanes itu. Iya, dari Yohanes. Dari Artinya Yohanes, kan? perkataan Yesus itu bukan Yesus sendiri yang berbicara dengan Yohanes, tetapi dari mimpi Yohanes. Benar nggak? Oke, terus. Karena kitab Wahyu itu kan Yesus sudah nggak ada lagi, kan begitu. Nah, sekarang kita, Ya, udah nggak ada cari lagi, tahu nih, ya. benar nggak? Udah nggak ada lagi, oke. Sekarang kita lihat nih, benar nggak yang berfirman di antara itu tadi, apakah oknum yang sama? Kita lihat ya, Bang ya. Di dalam Yeremia 4 ayat 12 sampai ayat 13. Ini yang berfirman di Perjanjian Lama ya. Di Perjanjian Lama ini dia tegas, Bang. Melainkan angin yang keras datang atas perintahku. Sekarang aku sendiri akan menjatuhkan hukum di atas mereka. Artinya di sini Tuhan itu yang berfirman itu tegas dia ya kan. Kemudian di 2 Samuel 12 ayat 11. Beginilah firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Tegas itu Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Sama seperti di Zefania 1 ayat 14 sampai 18. Sesudah dekat dari Tuhan yang hebat, ia sudah dekat dan datang dengan cepat sekali dengan hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari perlawanan dan kelam. Nah, di sini di Perjanjian Lama yang berfirman itu esensinya tegas. Kan begitu, Bang? Benar nggak? Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat ketika Yesus sudah lahir di Perjanjian Baru sebelum dia terangkat ke surga, ya. Bagaimana firman-Nya? Kita lihat di Matius 26 ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Oke? Di Lukas 22 ayat 42 sampai 43. Begini firman, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku. Artinya di sini dia itu menjadi Tuhan yang lemah. Kan begitu kan, Bang? Di Lukas 22 ayat 44, ia sangat ketakutan. Bahkan di sebelum dia terangkat ini, dia takut dengan malaikat. Benar nggak, Bang? Oh, itu harusnya bukan takut dengan malaikat, tapi takut apa yang akan terjadi kepadanya. Loh, ketika Jadi dia nggak ditemui takut. malaikat, semakin oke. Di sini dibuat ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, puluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yes. Kata Yesus kepada mereka, jikalau ada di Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yohanes 7:16, jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Kemudian Yohanes 8:42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Jadi di Perjanjian Baru itu sebelum Yesus terangkat ke surga, dia menjadi orang yang
maksudnya tidak dapat berbuat apa-apa, menjadi orang yang lemah, menjadi Tuhan yang lemah. Sementara di perjanjian baru, perjanjian lama, dia menjadi Tuhan yang tegas. Apakah ini masih esensi yang sama, Bang? Jadi ini kan ketakutan itu kan berbicara kemanusiaan. Iya, makanya saya tanya tadi, Iya, benarkah memang. ini yang berfirman itu esensi yang sama? Nah, ada perbedaan yang terakhir, Bang. Ini aku lihat ya, ada perbedaan yang terakhir nih. Perbedaan yang terakhirnya, ketika Yesus sudah tidak ada lagi di dunia, setelah dia setelah dia terangkat ke surga. Bagaimana firman-Nya? Di dalam kitab Wahyu kita baca ya. Di dalam kitab Wahyu, di Wahyu 1 ayat 8 apa katanya? Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa katanya. Sementara sebelum dia terangkat, dia bilang dia tidak bisa dapat berbuat apa-apa. Tetapi tiba-tiba di mimpinya Yohanes dia berkata, aku yang maha kuasa. Oke, kemudian di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini kan ada perbedaan nih, Bang. Sebelum dia terangkat, dia lemah, tidak dapat berbuat apa-apa. Sementara jadi ada ayat terakhir, ini yang paling ini ayat terakhir nih. Wahyu 22 ayat 16. Apa katanya? Aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaatku. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ya, sebelum dia terangkat, dia diberikan kekuatan oleh malaikat. Sementara ketika dia sudah terangkat, dia Yohanes mengaku bermimpi dan Yesus berkata di dalam mimpinya itu bahwa ia mengutus malaikat-malaikat. Nah, sementara ini esensi yang sama atau enggak, Bang? Jadi ini tetap esensi yang sama. Oke, esensi yang Membedakan sama. dia mengalahkan maut. Jadi tubuh manusianya itu ya tidak lagi terbatas. Jadi tidak lagi dibatasi oleh kemanusiaannya. Oke. Itu makanya Kita balik. kenapa Tuhan mengatakan dia Alfa dan Omega. Maka dia tidak lagi punya batasan-batasan itu, kemanusiaannya itu. Seperti itu. Ya, tapi Bang, sebelum dia terangkat, dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, sementara setelah dia terangkat, tiba-tiba ada Yohanes mengaku bermimpi bertemu Yesus. Justru sebaliknya, dia mengatakan dirinya yang maha kuasa. Nah, kalau kita kembali, Bang, ke Yesaya 14 ayat 14, yang ingin menyamai Tuhan itu adalah Lucifer. Di ayat terakhir di Wahyu 22 ayat 16, Yesus mengaku Lucifer. Benar nggak? Salah, mengaku bintang timur. Bintang timur itu kan metaforanya Lucifer kan? Coba tanya dulu dia. Benar nggak, Bang? Apa maksudnya bintang timur di Wahyu itu? Tanya aja begitu. Mengapa Yesus berani mengatakan dia itu tidak lagi terbatas? Jadi Ya, pada awalnya, bahkan sebelum kelahirannya, itu kan dia kan sudah dikatakan oleh Allah Bapa atau Ilah atau Theos itu kan. Jadi dia itu adalah Firman yang menjadi manusia. Nah, kemudian Firman itu adalah Allah. Maka Firman yang menjadi manusia itu adalah Allah itu sendiri. Bukan. Tapi Bapak, jangan sebut Bapak, jangan pakai Allah, Bapak. jangan pakai Allah. Bapak. Oke, Jangan sebut Allah. Tuhan. Theos ya. Oke, Nah, Theos. Oke, saya sebutkan Theos. Theos itu adalah firman. Maka firman yang menjadi manusia itu adalah esensi yang sama. Oke, aku tanggapin ya. Tapi kan silakan, ketika dia silakan. menjadi manusia, dia kan terbatas. Tapi ketika dia sudah mati, kemudian bangkit, dia mengalahkan maut, dan keterbatasan itu sudah tidak ada lagi. Jadi ketika dia mengatakan dia Alfa dan Omega, akulah yang awal dan yang akhir, kemudian dia mengatakan tidak terbatas, ya dia memang adalah esensi yang sama itu sendiri, karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Karena firman Bang. adalah Allah. Gini Bang. Jadi gini, di perjanjian, kalau Abang bilang tadi itu adalah esensi yang sama. Jadi kurunut lagi ya, di perjanjian lama itu Tuhan itu tegas dia.
nggak ada mencela-mencela lah istilahnya tuh. Yes. Nah, di perjanjian baru sebelum dia terangkat, dia justru menjadi Tuhan yang lemah. Aku tidak dapat berbuat apa-apa, dia sangat sedih, dia ketakutan sebelum dia terangkat. Nah, tiba-tiba setelah dia sudah tidak ada lagi dunia, ketika dia sudah diangkat ke langit, ya kan? Nah, ada Yohanes yang mengaku di dalam mimpinya bertemu Yesus, justru sebaliknya. Dia mengaku dia maha kuasa, dia mengaku dia alfa dan omega, bahkan dia menyamai Tuhan. Maka saya balik lagi tadi, ketika dia mengaku, aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semua ini kepada jemaatku. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan bintang timur yang gilang gemilang. Apa maksud bintang timur itu, Bang? Tunggu, bintang timur. Iya. Tunggu. Oke, bintang timur ya. Ini saya juga nggak tahu nih. Nanti saya takutnya salah. Iya, silakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi Lanjut, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dapat nggak, Bang? Kalau nggak dapat biar ku tunjukkan, Bang. Mana dia? Bang Mikhail. Yes, tunggu ya. Gimana? Lanjut dulu. Lanjut. Cari dulu apa itu maksud bintang timur. Kenapa dia mengaku bintang timur? Oh diam, kenapa sih? Oh, jadi karena dia ini tunggu. Jadi kan kelahirannya itu, peristiwa kelahirannya itu kan pada saat orang Majus itu kan nggak tahu di mana Yesus dilahirkan kan. Jadi dia diberikan petunjuk bintang timur. Jadi kan ada bintang timur yang berpijar kan pada saat itu, pada saat orang Majus itu lagi nyari Yesus, ini di mana sih lahirnya dia ini. Ya, makanya saya tanya ini Bethlehem. di Wahyu ini Oke. ini kan kalau Abang bilang mengatakan tadi di kitab Wahyu ini Yesus sudah nggak ada, Yesus sudah terangkat. Makanya saya komparasi tadi dari perjanjian lama, perjanjian baru yang Yesus masih ada dengan Yesus yang sudah tidak ada. Ini ada perbedaan, firman-Nya itu berbeda. Di perjanjian lama dia itu Tuhan yang sangat tegas. Di perjanjian baru ketika Yesus sudah dilahirkan, masih ada di dunia, dia menjadi Tuhan yang sangat lemah, tidak dapat berbuat apa-apa. Dia lemah, dia ketakutan, dia berdoa, kan begitu. Nah, tiba-tiba ketika dia sudah tidak ada lagi di dunia, ada Yohanes menuliskan kitab Wahyu berdasarkan mimpinya, mengatakan begini, dia bertemu dengan Yesus. Maka kita lihat benar nggak ini esensi yang sama yang berfirman. Di kitab Wahyu ini dia justru menyamakan diri dengan Tuhan. Dia mengaku dia maha kuasa, dia mengutus malaikat-malaikat, bahkan dia mengaku bintang timur. Siapakah sebenarnya dia ini? Benarkah dia ini Yesus? Karena dia mengaku bintang timur. Maka saya tanya, bintang timur ini apa maksudnya? Kenapa dia mengaku dia itu bintang timur? Oke, ya itu pada peristiwa saat itu dia dilahirkan gitu. Jadi kan kubuka Bang ya. Apa itu kan orang Majus? Ini dia Bang. Iya orang Majus. Bukan orang Majus sebenarnya sih. Orang Majus itu penyembah api. Makanya orang Majus yang pertama kali menyembah Yesus kan. Ini kitab Sabda ya, bintang timur ya. Salah satu gelar Yesus Kristus pada waktu bukan ya. Kemudian apa di sini? Metafora iblis sebelum jatuh dari langit. Ya, berdasarkan Yesaya 14 ayat 12. Ini dia. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecah dan jatuh bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Jadi, kalau kita balik lagi dari yang pertama,
Di Yesaya 14:14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian dan awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Yang ingin menyamai yang maha tinggi atau ingin menyamai Tuhan itu adalah iblis. Di dalam Wahyu 22 yang mengaku Yesus ini mengaku bintang timur. Dia ingin menyamai yang maha tinggi. Maka pertanyaanku, benarkah Yesus yang dimimpikan oleh Yohanes ini? Karena di perjanjian baru Yesus sudah berkata, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku terima dan telah aku sampaikan. Artinya semuanya sudah dia sampaikan. Tidak mungkin lagi ada firman yang datang setelah Yesus terangkat. Apakah yang berfirman di kitab Wahyu ini yang mengaku Yesus ini benarkah itu Yesus? Silakan. Silakan Bang Mikael, gimana? Benarkah itu Yesus, Bang? Coba, aku mau denger ayat selanjutnya yang pas itu dia mengaku kalau dia itu bintang timur. Oke, Ada Lukas, Wahyu 22 ayat 16 ya. Oke. Ayat 16 kita baca. Di Wahyu ayat 16, bentar Bang, aku buka dulu ya. 14 nih. Ini 16 nya. Aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikatku. Oke. Nah, sebelum dia terangkat, dia justru diberikan kekuatan oleh malaikat. Nah, ini kan udah berbanding kebalik ya. Untuk memberikan kesaksian tentang semua ini kepadamu jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan penggantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Itu Bang, kelanjutannya Bang. Silakan Bang. Ini Michael kemana sih? Michael. Bentar ya, aku masih di luar ini soalnya. Iya. Lanjut aja. Oke. Iya, biar selesai dulu ini. Benar nggak Yesus yang berfirman di kitab Wahyu itu? Jawabannya udah selesai itu Tengku. Orang dia dibilang di luar kok. Kau nggak tahu sinyalnya itu tadi. Udah selesai Bang, udah bentok. Oke. Bukan sinyal ini, serius saya masih di luar ini. Aduh, noise kali ini. Oke. Iya, Mikael ya. Oke. Iya, karena kalau dia bilang kan, gini Bang Alfarisi kan, kalau dia bilang dari perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian baru, udah sampai kitab Wahyu itu yang berfirman itu oknum yang pertama itu kontradiksi semua. Iya. Iya kan? Perjanjian lama itu Tuhan tegas tuh, Tuhan banyaklah firman-firman Tuhan itu Tuhan tegas memberikan hukuman kepada manusia. Nah, tiba-tiba di perjanjian baru Tuhan ya jadi melo. Aku sedih, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, setelah Tuhannya terangkat, malah jadi mengaku dia maha kuasa. Ini benar nggak nih orang yang sama? Iya, oknum yang sama. Berarti yang mau disampaikan orang ini gini Teguh, saat Tuhan yang di perjanjian lama, dia kan yang tidak terlihat. Ya, roh. Nah, roh. Dan saat Tuhan yang di perjanjian baru, dialah yang wujud manusianya gitu. Manusia itu kan lemah, jadi lemah. Sebetulnya yang nggak masuk lah, namanya Tuhan tuh mana ada titik lemahnya? Mana ada? Tuhan itu yang namanya
mau naik di sini teman-teman, masya Allah ya. Ayo ada makhluk mengaku Yesus, malah dia mengaku dia maha kuasa. Aku yang awal, aku yang akhir, aku mengutus malaikat-malaikat. Terakhir dia ngaku ujung-ujungnya, akulah bintang timur, katanya kan. Nah, kalau kita lihat di Yesaya 40 itu, yang mengaku bintang timur, yang ingin menyamai Tuhan itu Lucifer. Oh, udah macet dah. Lanjut Bang Farisi. Aku udah nggak enak perasaanku karena dia udah loading. Udah nggak enak perasaan kalau udah loading. Jadi gitu Teguh. Kita sih nggak maksakan ya kan, tapi sebagai manusia yang berpikir dan diberikan akal, seharusnya kita paham. Seharusnya berpikir. Boleh kalian fanatik, tetapi bukan berarti harus menjadi pengikut iman buta. Fanatik boleh, nggak salah kok. Ibaratnya gini tuh, berarti di Bible mereka ini Tuhan itu ada 3 kepribadian. Iya kan? Iya. Ada 3 kepribadian. Ada Semalam Tuhan lagi aku yang tegas. lucu, Tengku. Kata si Jerry, ada Tuhan Bapak, ada Tuhan Anak lagi teh. Kayak mana coba? Jadi ada berapa Tuhan, Jer? 1 katanya. Tapi nggak ada Tuhan Mama ya? Nggak ada, Tuhan Mama nggak ada. Tuhan Bapak sama Tuhan Anak katanya. Jadi ada berapa Tuhan kalau gitu? 1 katanya. Cek mana coba? Ngelaahnya itu kayak mana gitu? Aduh. Ini siapa sih yang Bang Junaidi tinggal ini? Dia lagi dagang dia. Emang kalau udah bahas Lucifer itu Teguh, bentarnya mentok orang tuh. Asli tergoncang Bang. Iya. Kalau dia memaksakan bahwa di kitab Wahyu itu benar-benar Yesus yang ngomong, sementara sebelum Yesus terangkat, Yesus sudah berkata segala firman yang dia sudah menerima segala firman. Artinya nggak ada firman lagi. Siapa yang ngasih firman juga di situ? Benarkah yang dimimpikan oleh Yohanes itu adalah Yesus? Kan jangan-jangan itu Lucifer yang dimimpikan Yohanes, ngakunya Yesus. Enggak. Yesus ini sang firman, kan gitu kan? Pertanyaannya, saat Yesus berkata, sebab segala firman yang telah engkau berikan kepadaku. Berarti kan ada yang berikan firman sama dia ini. Susah banget sih. Caranya kan pertanyaannya siapa yang memberi dan siapa yang menerima. Betul. Tinggal cari tahu. Ya, nggak mau mengkaji kitabnya sendiri. Mengkaji, bodo amat, pokoknya dosa udah ditebus kalau orang. Mati masuk surga ya kan? Mati masuk surga. Nggak percaya sama bidadarinya umat Islam. Tapi kalau ceweknya cantik, dibilang dia gini, cantiknya pacarku kayak bidadari, ya kan? Orang tuh lebih percaya. Padahal orang nggak punya bidadari ya? Nggak punya. Lebih percaya orang nih pesundal di dalam surga. Coba berani nggak orang tuh bilang cantiknya pacarku kayak pesundal. Padahal itu ada di surga orang tuh ya kan? Betul. Nggak pernah tuh dibilang kan. Aduh. Malah yang dibilang kan yang ada di surganya umat Islam. Tapi nggak dipercayainya. Kan terbalik orang ini sebenarnya Teguh. Apanya kolek? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berat kali kayaknya ini temaku. Kita ganti temanya aja lah nanti. Berat kayaknya. Naik Bang Asasin, naiklah Bang Asasin. Mau naik tahap apapun ngomong dia. Ya makasih ya orang-orang baik, makasih ya orang-orang baik, mawar-mawarnya, kopi-kopinya. Mana Assassin tadi mau naik lah dia. Assassin ini kayaknya pernah diskusi juga sama kita kemarin tuh nih. Ya mawar-mawarnya, terima kasih ya orang-orang baik. Wih, wangi kali ini mawarnya, Bah. Ya 150 mata memandang ya, di follow akun host dan di follow akun saudara kita yang di atas ya teman-teman ya.
Ya 157 orang mata memandang, kawan-kawanku, saudara-saudaraku ya, di follow-follow. Udah kayak PK kita nih ya kan. Ditolak. Ya naiklah kau, naik assassin. Udah ku jambak. Tolak. Jambak aja jambak, Bang. Udah ku jambak dia. Jambak, naik assassin, naik assassin. Terimalah kok ditolak. Cari koin ya, Dur. Nih ya cari koin. Kenapa angek kau, Ten? Iya, Ten, kami cari koin. Iya, dari tadi nggak ada yang ngasih koin nih. Kasihlah, Ten. Iya, kasihlah, Ten. Tambah banyak yang ngasih kan gara-gara kau nih, Oten. Tambah banyak yang ngasih koin kan, Ten. Makasih ya, Ten, Oten. Tahu lah gara-gara konten ya kan. Langsung banyak yang nyawer ya. Iya, jadi tambah banyak yang nyawer gara-gara Oten. Tanya Ten.